Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fisika bersama Pranata Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang arus listrik dan tegangan bolak-balik. Materi kelas 12 semester 5. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi grafik tegangan arus bolak-balik pada osiloskop. Yang kedua, mengidentifikasi nilai efektif arus dan tegangan. Yang ketiga, mengidentifikasi besaran rangkaian RLC. Yang keempat, mendeskripsikan diagram fasor kuat arus dan tegangan arus bolak-balik. Yang kelima, menganalisis, menentukan daya disipasi alat. Oke, kita lanjutkan. Pengertian arus dan tegangan bolak-balik. Arus dan tegangan bolak-balik yaitu arus dan tegangan listrik yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah secara periodik. Tegangan listrik dan arus listrik yang dihasilkan generator berbentuk tegangan dan arus listrik sinusoida, yang berarti besarnya nilai tegangan dan kuat arus listriknya sebagai fungsi sinus yang sering dinyatakan dalam diagram fasor atau fase vektor. V sama dengan V maksin omega D dan I-nya I maksin omega D. Jadi berubah grafik sinus. Diagram fasor adalah menyatakan suatu besaran yang nilainya berubah secara kontinu. Fasor dinyatakan dengan suatu vektor yang nilainya tetap berputar berlawan arah dengan jarum jam. Nilai efektif dan arus dan tegangan bolak-balik. Yang dimaksud dengan nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik yaitu nilai arus dan tegangan bolak-balik yang setara dengan arus searah dalam waktu yang sama jika mengalir dalam suatu hambatan yang sama akan menghasilkan kalor yang sama. Jadi arus efektif adalah arus tegangan bolak-balik yang mempunyai nilai sama dengan arus searah ketika mengalir pada suatu penghantar yang sama, dia akan menghasilkan kalor yang sama. Alat ukur arus bolak-balik itu namanya ampermeter dan voltmeter AC. Ini menunjukkan nilai efektifnya. Jadi kalau ada voltmeter AC, ampermeter AC, maka yang terukur adalah nilai efektifnya. Sedang osiloskop, ini nilai maksimumnya, menunjukkan nilai maksimum. Hubungan nilai efektif dan nilai maksimum. V sama dengan V efektif sama dengan V max per akar 2. Atau V efektifnya 0,707 V max. Atau I sama dengan I max per akar 2. I efektif I max per akar 2. Contoh soal. Dari hasil pengukuran tegangan AC ketika pengatur vertikal osiloskop disetel pada 100 volt per div, artinya setiap kotak di sini itu bernilai 1 div. Ini diatur, di sini ada sekelar. Nah, tentukan nilai efektif tegangan AC. Ya, jadi yang diketahui di sini adalah tegangan maksimumnya. Oke, dari sini nih sampai ke sini, dari sampai ke puncak itu 2 div. Nah, kita lihat. Maka dari gambar diperoleh bahwa tegangan maksimum AC adalah 2 div. Satu divnya, satu kotaknya itu 100 volt. Berarti ada 200 volt. Ini tegangan maksimum. Maka tegangan efektifnya adalah V max per akar 2. 200 dibagi akar 2 ya 100 akar 2 volt. Oke. Yang kedua, dari hasil pengukuran tegangan AC ketika pengatur horizontal osiloskop disetel pada tegangan pada
5 milisekon per div. Jadi satu divnya itu satu kotaknya 5 milisekon setelannya. Didapat hasil seperti ini. Tentukan frekuensi tegangan AC. Nah, kita harus tahu saat periodenya berapa kotak. Satu gelombang itu ada berapa kotak. Kita lihat di sini. Mulai dari sini. Ya. 1, 2, 3, 4. Ya, ini ada 4 kotak. Ini kan kelebihan, di sini kekurangan. Oke, pas ya. 4 kotak. Lihat di sini. 4 kotak, 4 div. Kalikan setiap divnya atau setiap kotaknya 5 milisekon. Berarti ada 20 milisekon. Maka itu periodenya. Maka frekuensinya seperti 20 milikon. Nah, 10 pangkat min 3 naik menjadi 1000. 1000 dibagi 20. Oke, 50 Hz. Oke. Jadi di osiloskop ini di samping dia bisa menunjukkan nilai efek maksimumnya, dia juga bisa menunjukkan berapa frekuensi gelombang itu. Gelombang arus bolak-balik. Yang ketiga, dalam suatu hasil pembacaan ampere meter dan voltmeter masing-masing menunjukkan 2 ampere dan 220 volt. Tentukan berapa kuat arus maksimum dan tegangan maksimumnya. Jadi kalau ampere meter atau voltmeter AC itu selalu menunjukkan nilai efektifnya, meskipun tidak disebutkan di situ kalimat yang tersurat langsung, tapi yang tersirat begitu hasil pengukuran oleh voltmeter ataupun ammeter AC itu berarti adalah nilai efektifnya. Oke. Isinya IMAX sama dengan I efektif kali akar 2. I efektifnya tadi 2 ampere kalikan akar 2 1,4 dapatlah 2,8 ampere. V efektif, VA maksimumnya V efektif kali akar 2. 220 kali 1,4 dapatlah 250 volt. Oke. Kita lanjutkan rangkaian hambatan pada arus bolak-balik. Ini arus bolak-balik dirangkai dengan hambatan murni. Maka tegangan R, VR itu R kali I. I-nya IMAX sin omega T. Lah R kali IMAX itu Vmax. V sama dengan VR sama dengan Vmax sin omega T. Antara I dan V itu sefase, sama tidak ada bedanya. Sin omega T yang I-nya juga sin omega T. Sefase. Ketika arusnya 0, tegangannya 0. Ketika arusnya mencapai maksimum, tegangannya juga mencapai maksimum. Itu namanya sefase. Grafik hubungan I dan V pada rangkaian hambatan murni. Diagram fasornya. Ini segaris antara I dan V segaris. Ini sefase. Oke, soal. Suatu hambatan sebesar 5 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC sebesar V sama dengan 20 sin omega T. Tentukan kuat arus maksimum yang melalui hambatan. Yang B, kuat arus efektif. Oke. Untuk kuat arus maksimumnya IMAX sama dengan Vmax per R. Vmax-nya itu 20 volt. Dibagi R, maka dapatlah 4 ampere. Berarti I efektifnya sama dengan setengah akar 2 atau IMAX dibagi akar 2. Ya. IMAX dibagi akar 2 sama dengan 0,77 kali 4 2,828 ampere. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Besok kita lanjutkan lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.